Nah, di sini pertanyaannya, Gus. Nah, jadi teman-temannya bertanya, BPJS dari Januari sampai dengan Maret itu sebelumnya kami sudah membayarkan secara mandiri. Ini kami dari Lampung Selatan, Gus. Ya. Jadi BPJS dari Januari sampai Maret sudah dibayarkan secara mandiri, sementara itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan penginputan kegiatan di DRP dari Januari sampai dengan Maret, itu ada teman yang sudah menginput, kemudian begitu dicek jamnya masih 0, kemudian diedit lagi. Nah, setelah diedit ini, dicetak lagi laporannya, tapi di DRP semua kegiatannya nggak muncul satupun. Nah, ini solusinya gimana, Gus? Apakah harus diinput ulang, ataukah memang untuk memenuhi jam kerja Januari sampai dengan Maret ini, atau apakah harus ditambah jam kerja di bulan-bulan berikutnya? Dan itu saja, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi ini satu kayaknya bicara tentang Januari Maret ini. Satu untuk apa? Untuk BPJS yang sudah dibayar secara mandiri. Kemudian yang kedua tentang Januari sampai Maret untuk input daily report. Silakan, Gus. Iya. Jadi, iya, Bu Murtina, terima kasih dari Lampung Selatan. Ini wilayah-wilayah yang Gus Menteri sampaikan harus segera didatangi sebetulnya. Kemudian tadi soal BPJS, intinya jangan sampai merugikan tenaga pendamping profesional. Jadi kerjasama antara Kementerian Desa dan BPJS yang ketenaga kerjaan itu jangan sampai merugikan tenaga pendamping profesional. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah dimasukkan ke BPSDM, ya, dan BPSDM meminta kepastian hal-hal seperti itu, termasuk pertanyaan tentang apakah klaim bisa diambil dan sebagainya itu. Nanti seluruh BPJS Ketenagakerjaan di pusat dan di daerah akan menyampaikan sekaligus kepada para tenaga pendamping profesional, Bu. Saya kira jawabannya baru itu, Bu, tapi Ibu bisa seperti kemarin disampaikan Pak Yusra, bisa langsung menanyakan juga kalau spesifik kepada beliau, ya. Karena Pak Yusra yang melakukan pembayaran ke BPJS, ya, timnya Pak Yusra yang melakukan pembayaran ke BPJS. Kemudian untuk pelaporan, ya, pelaporan itu kalau sesuai di dalam Kepmen nomor 40 2021, ya. Jadi di dalam Kepmen itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan di chat, itu sudah diubah memang pelaporannya itu seluruhnya soft copy, ya. Jadi ada yang istilahnya pelaporan kelembagaan. Kenapa ada pelaporan kelembagaan? Karena ada kantor yang disewa, maka kemudian ada pelaporan kelembagaan. Jadi ada kelembagaan tenaga pendamping profesional di kabupaten, di provinsi, dan di pusat. Tapi semuanya sama, kalau tenaga ahli kelembagaan di kabupaten, provinsi, dan pusat itu, isi laporannya itu pasti laporan yang sudah ada, ya. Tapi kemudian ditambah dengan rekomendasi. Jadi ada laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanannya itu pasti yang sudah ada, tinggal download. Progres pencairan, penyaluran, pemanfaatan dana desa itu tinggal download di Monef DD. Ketersediaan TPP di lingkungan kabupaten sampai desa itu yang penting untuk memastikan yang sudah tidak bisa dibayar yang mana, karena meninggal, karena kemudian sama menggunakan APBN, APBD atau APBDes gitu. Kemudian kendala dan masalah berkaitan dengan pendampingan di lapangan gitu. Jadi itu di provinsi juga sama, hard copy soft copy juga dengan substansi yang sama. Dengan demikian juga yang di pusat.
dan semuanya dimasukkan ke dalam loker pendamping. Ya, semuanya dimasukkan ke dalam loker pendamping. Sehingga pemeriksaan itu koordinator kabupaten, koordinator provinsi, termasuk koordinator nasional, ya, itu tinggal dicek loker pendampingnya, kemudian diambil laporan-laporan bulanan yang sifatnya kelembagaan ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan individu? Ya. Individu juga sama, semuanya laporannya dari daily report, kemudian dikirim ke loker pendamping, ya. Semuanya seperti itu. Bagaimana dengan Januari sampai Maret, dan kemudian sebagian pendamping sampai April. Jadi daily report digunakan secara penuh mulai bulan Mei. Jadi untuk laporan dari Januari sampai April, laporan bulanan pendamping yang sudah ada dibuat soft copy, kemudian dimasukkan ke loker pendamping. Itu sudah cukup. Kemudian untuk evaluasi kinerja itu dimulai di bulan Juni ini, ya. Jadi evaluasi kinerja di bulan Juni nanti muncul di awal Juli, ya. Jadi artinya apa? Artinya yang sebelumnya semua laporan tinggal dimasukkan ke loker pendamping. Tidak perlu repot mengisi dan sebagainya. Karena itu yang penting adalah ada laporan bulanan yang kemudian nanti dijadikan bukti bahwa pendamping mendapatkan honor itu memang karena ada laporan, ya. Dan sesuai kontrak di dalam laporan harus terbaca minimal 13 hari bekerja gitu, ya. Minimal 13 hari bekerja. Misalnya ada cuti dan sebagainya begitu, tapi kalau dia bekerja sampai 13 hari berarti sudah harus dibayar gitu. Itu juga penting. Jadi apapun yang terjadi, kalau bekerja sudah 13 hari, itu rekomendasinya pasti harus dibayar. Seperti itu, Bu Murtina. Ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke loker pendamping. Oke, Gus, berarti laporan yang artinya yang Januari sampai Maret, yang kemarin mungkin sudah dibikin, tinggal dibuat soft copy untuk kemudian dimasukkan ke loker. Oke, yang menarik adalah ternyata masih ada permintaan laporan menggunakan hard copy. Nah ini apakah memungkinkan ada semacam instruksi atau semacam surat resmi himbauan bahwa teman-teman koordinator itu tidak lagi diperkenankan untuk meminta laporan dalam bentuk hard copy, karena apapun ketika memang itu permintaan dari level yang di atasnya kan tetap harus garis komandonya kan berjalan. Nah, ini yang jadi masalah ketika garis komandonya berjalan tapi komandonya nggak sama gitu, Gus. Ini yang mungkin perlu diinformasikan nih, Gus. Apakah karena mungkin beberapa masih belum melihat ini selesai ketika disampaikan informasi lisan, tetapi kemudian perlu ada informasi tertulis atau ada semacam memo atau semacam surat pemberitahuan kepada koordinator dan seterusnya. Silakan, Gus. Memungkinkan nggak untuk berharap dari BPSDM atau mungkin dari pihak mana yang menerbitkan penegasan bahwa tidak ada lagi pelaporan dalam bentuk hard copy, semua dalam bentuk soft copy. Jadi itu masih terjadi, itu benar gitu, ya. Jadi karena itu kemudian didiskusikan bersama Gus Menteri. Sebenarnya Gus Menteri itu dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan, termasuk kepada Gus Malik begitu. Dan kemudian kami itu menyampaikan bahwa ini keputusan menteri gitu, ya. Jadi dan tertulis gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tidak ada keputusan, tidak ada tertulis, wong ini aturannya tertulis gitu. Dan memang sejak awal itu arahnya memang soft copy, ya. Arahnya memang soft copy. Jadi yang akan ditempuh soft copy, termasuk itu sesuai Undang-Undang ITE apa tidak.
Kalau tidak sesuai, maka akan segera disesuaikan. Misalnya soal bahwa 35.000 pendamping sedang didaftarkan di BSSN untuk mendapatkan tanda tangan elektronik seperti itu. Tapi kalau itu mudah dicek, ya sebetulnya tanda tangan elektronik pun tidak terlalu penting untuk kepentingan ini, ya, karena laporan itu bisa langsung di-download dari daily report untuk masing-masing pendamping pada tanggal berapa sampai tanggal berapa, gitu. Dan bisa dicek satu persatu apa yang terjadi di sana, kemudian dicek di lapangan. Dicek di lapangan itu dikaitkan dengan berbagai laporan. Kalau sampai ada laporan bahwa pendamping itu sebetulnya diisikan yang lain gitu, nah itu laporan-laporan itu yang digunakan. Jadi begitu Gus Koco.